Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Nurdin Ghazali SPDI. Dalam satu kesempatan saya pernah ditanya, apa sih yang harus saya lakukan ketika kita menghadapi permasalahan hidup? Terkadang yang menghampiri kita itu ada yang manis atau yang pahit, ada suka, ada duka, dan dengan segala keanekaragaman kehidupan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, di saat kita memperoleh kesenangan, atau dalam kata lain nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita yang paling baik adalah nikmat tersebut harus disyukuri oleh kita. Karena apa? Karena dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, la in syakartum la azidannakum. Yakin Allah akan menambah nikmat terhadap nikmat yang kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Jadi apapun yang terjadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah. Sekurang-kurangnya kita membaca alhamdulillah. Kalau kita umpamanya pagi-pagi cuma ada singkong goreng dan kopi hitam, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Orang lain belum tentu makan seperti kita. Kalau kita makan dengan telur, tapi telur ayam ya, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Orang lain belum tentu bisa merasakan nikmatnya telur seperti telur yang dimakan oleh kita. Jadi apapun yang terjadi, meskipun kelihatannya nikmat tersebut kecil, bahkan sangat kecil, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya yang paling ringan adalah ucapkan alhamdulillah. Saya dalam kesempatan ini bisa berbicara di hadapan semuanya, di hadapan saudara, ucapkan alhamdulillah. Karena dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dan semoga dengan ridho Allah, Allah menurunkan ridhonya kepada kita semua, kita bisa berbicara dengan baik dan benar. Termasuk kita bisa berbicara dalam kebaikan. Saudaraku, jadi yang pertama di saat kita mendapatkan nikmat, baik itu kecil apalagi besar, setidaknya ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dalam fenomena kehidupan terkadang kita mendapatkan musibah, ada yang mendapatkan balai dan lain sebagainya yang terasa pahit oleh nafsu kita, yang terasa tidak enak, tidak mengenakan terhadap tubuh, tidak mengenakan terhadap jiwa dan lain sebagainya. Musibah bahkan saling berganti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dulu ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada sahabat namanya Ummu Salamah dan Abu Salamah. Suaminya meninggal, yaitu Abu Salamah. Otomatis Ummu Salamah, beliau menjadi seorang janda. Ummu Salamah mendapatkan musibah, suaminya meninggal. Maka Ummu Salamah, beliau datanglah kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwa beliau mendapatkan musibah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan amalkan doa ini. Maaf kalau tidak salah seperti ini doanya. Allahumma ajirni fi musibati amri wahluf alayya khairam minha. Ya Allah, jadikan pahala atas musibah ini
dan ya Allah semoga diganti dengan yang lebih baik. Maka alhamdulillah dengan diamalkannya saran dari Rasulullah, doa dari Rasulullah, Ummu Salamah menikahlah dengan makhluk terbaik, dengan orang terbaik, dengan lelaki terbaik adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di saat kita mendapatkan musibah, tidak mengenakan terhadap tubuh, tidak mengenakan terhadap jiwa, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah sikap terbaik di saat kita mendapatkan musibah. Saudaraku, terkadang kita alhamdulillah bisa ibadah di masjid, di luar masjid, dimanapun, kapanpun. Terasa nikmat ibadah, terasa nikmat membaca Al-Quran, terasa nikmat kita berzikir, terasa nikmat kita bersedekah, infak dan lain sebagainya. Itu belum tuntas, saudaraku. Karena ibadah belum tentu diterima oleh Allah, tetapi harus disikapi dengan ikhlas. Ibadahnya sudah betul, tapi harus dibarengi dengan ikhlas. Di saat ibadah sudah ikhlas, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan rajin beribadah, maka harus dihadapi, disikapi dengan ikhlas. Kita bukan setan, kita bukan malaikat yang selalu benar. Terkadang tergelincir terhadap dosa dan kesalahan, maka alangkah lebih baiknya kita di samping membenahi diri, ucapkan. Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak kepada semuanya, yuk kita belajar menyikapi kehidupan ini dengan sikap yang terbaik. Di saat kita banyak nikmat, alhamdulillah mendapatkan nikmat, maka sikapi dengan bersyukur. Di saat kita mendapatkan musibah, bahkan musibah yang tidak terbayang saking besarnya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita mengeluh, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan takdir, karena hakikatnya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Tinggal diterima dengan lapang dada, dengan ridho wa taslim. Terkadang alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang rajin beribadah. Alhamdulillah, maka sikapilah ibadah tersebut dengan ikhlas. Artinya ibadah kita harus ikhlas supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di saat kita ibadah ikhlas, di dunia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umur, berkah rizki, berkah anak, berkah profesi kita, berkah dalam segala hal, karena ibadah kita diiringi dengan ikhlas. Dan yang terakhir, kita terkadang tergelincir karena dosa. Kita tergelincir terhadap dosa. Asal jangan disengaja. Asal jangan disengaja. Insya Allah, dengan kita tergelincir terhadap dosa dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu adalah sikap terbaik. Allah akan mengampuni kita, Allah akan ridho terhadap kita. Jadi nikmat hadapi dengan syukur, musibah dengan sabar, terus ibadah dengan ikhlas, dosa dengan tobat yang diiringi dengan istighfar. Rajin-rajinlah kita bersyukur, rajin-rajinlah kita bersabar, rajin-rajinlah kita beribadah, rajin-rajinlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, entah hari ini atau besok kita masih hidup di alam dunia. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaiknya, dengan menyikapi masalah, menyikapi apapun dengan sikap yang terbaik. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.